Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaim Magu dengan nomor induk mahasiswa 0319011770. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem organ pada manusia dan sistem organ pada hewan. Bagian A. Sistem organ pada manusia. Sistem organ pada manusia ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 indera atau yang biasa disebut dengan panca indera. Panca indera terdiri dari 1. Mata yang berfungsi untuk melihat. 2. Telinga yang berfungsi untuk mendengar. 3. Hidung yang berfungsi untuk mencium bau. 4. Lidah yang berfungsi untuk mengecap rasa. Dan yang terakhir yaitu kulit yang berfungsi sebagai indera peraba. Secara khusus, kulit juga merupakan bagian dari sistem integumen, yaitu sistem yang menutupi organ dalam tubuh. Selain berfungsi sebagai indera peraba, kulit juga berperan sebagai pelindung tubuh dari mikroorganisme dan bahan kimia berbahaya, mengatur suhu tubuh serta menjaga tubuh agar tidak terlalu cepat kehilangan cairan. Kedua, sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah berjalan lancar, yaitu dengan memumpah dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung atau kardio dan pembuluh darah atau vaskular. Darah sendiri merupakan sarana transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting lain, seperti hormon, untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga bertugas untuk membawa zat beracun, seperti karbon dioksida agar bisa dikeluarkan dari tubuh. 3. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem organ yang memiliki peran vital bagi kelangsungan hidup manusia. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem pernapasan terdiri dari hidung, tenggorokan, laring, trakea, dan bronkus serta paru-paru. Proses penyerapan oksigen dari udara untuk dialirkan ke seluruh sel jaringan tubuh berlangsung di dalam paru-paru. 4. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan memungkinkan tubuh untuk menerima makanan lalu mengolahnya menjadi nutrisi dan energi yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses metabolisme makanan menjadi energi dan nutrisi ini melibatkan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, dan usus. 5. Sistem reproduksi. Pada pria dan wanita memiliki sistem reproduksi yang berbeda. Sistem reproduksi pada pria mencakup semua organ yang digunakan selama hubungan seksual untuk menghasilkan keturunan seperti penis, testis, epididymis, dan vas deferens. Sementara itu, sistem reproduksi pada wanita mencakup semua organ yang diperlukan untuk berhubungan seksual, kehamilan, dan melahirkan. Organ reproduksi tersebut meliputi vagina, rahim, ovarium, dan tuba falopi. 6. Sistem urogenital. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, dan uretra. Sistem organ ini berfungsi untuk menyaring racun, cairan, dan elektrolit yang berlebihan seperti kalium dan natrium yang berada di dalam darah.
Setelah disaring, darah akan diserap kembali untuk diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan sisa limbah dan zat beracun yang telah disaring akan dikeluarkan melalui urin. Selain untuk membuang urin, sistem ini juga bertugas untuk mengatur jumlah elektrolit dan cairan tubuh, serta memastikan tingkat asam basa atau pH darah berada pada kadar yang normal. 7. Sistem saraf dan muskuloskeletal. Sistem saraf terdiri dari semua sel saraf di tubuh, baik saraf sensorik maupun saraf motorik. Sistem saraf memungkinkan manusia untuk merasakan, memahami, dan memberi respons terhadap lingkungan di sekitarnya. Sistem saraf juga berperan dalam gerak tubuh bersama dengan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal mencakup otot atau muskulo dan tulang atau skeletal. Secara umum, sistem ini berfungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme, serta melindungi organ dalam tubuh. 8. Sistem endokrin terdiri dari hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon yang digunakan tubuh untuk mengendalikan berbagai fungsi tubuh seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan, pertumbuhan, persepsi sensorik, dan perkembangan seksual. Berbagai kelenjar tubuh yang termasuk sistem endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, testis, dan ovarium. 9. Sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan sistem organ pada manusia yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme dan zat-zat lain yang dianggap racun oleh tubuh. Racun dan zat limbah di tubuh akan dikeluarkan melalui sistem ekskresi yang terdiri dari kelenjar keringat di kulit, urin yang dihasilkan oleh sistem urogenital, serta tinja atau feses yang dihasilkan oleh sistem pencernaan. 10. Sistem imunitas. Sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh merupakan sistem tubuh yang meliputi sel-sel khusus seperti sel darah putih dan limfosit, serta sistem limfatik yang terdiri dari limpa, hati, kelenjar timus, dan kelenjar getah bening. Bagian B. Sistem organ pada hewan. Hewan tidak semua memiliki sistem organ. Hanya hewan multiseluler saja yang memiliki sistem organ. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem organ pada hewan merupakan kumpulan organ-organ pada hewan multiseluler yang saling berkumpul untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Hewan multiseluler hidupnya ditopang oleh sistem organ yang sangat kompleks, tidak seperti hewan bersel satu yang masih sangat sederhana. Sistem organ pada hewan vertebrata terdiri dari 9 sistem organ, antara lain: 1. Sistem pernapasan. Sistem ini memiliki peran memproduksi oksigen dan mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa karbon dioksida. Sistem pernapasan terdiri dari lubang hidung, faring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Pernapasan digunakan untuk menghasilkan energi dengan menyederhanakan senyawa-senyawa organik. 2. Sistem peredaran darah. Sistem ini memiliki peran untuk mengangkut sari-sari makanan hasil pencernaan dari usus halus ke seluruh tubuh hewan. Sistem peredaran darah ini terdiri dari jantung, darah, pembuluh limfa, pembuluh darah, arteri, vena, dan kelenjar limfa. 3. Sistem rangka. Sistem ini memiliki peran untuk melekatkan otot-otot, membentuk tubuh, menyimpan mineral, dan melindungi organ bagian dalam yang lebih lunak.
Sistem rangka pada hewan vertebrata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem skeleton aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang belakang, tulang iga, serta tulang selangka. Sedangkan sistem apendikular terdiri dari tulang tungkai atas dan tulang tungkai bawah. Pada tungkai atas terdiri dari tulang belikat, tulang lengan atas, tulang lengan bawah, tulang pengupil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari. Sedangkan pada tungkai bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung, tulang pergelangan kaki, jari kaki, tulang telapak kaki, dan tulang tumit. 4. Sistem pencernaan. Sistem ini memiliki peran untuk mencerna makanan, sehingga sari-sarinya dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan pada hewan terdiri dari mulut yang di dalamnya terdapat ludah, gigi, dan lidah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, hati, kelenjar-kelenjar pencernaan, serta pankreas. 5. Sistem otot. Sistem ini memiliki peran atau fungsi untuk membentuk tubuh, menggerakkan bagian mekanik tubuh, serta menyimpan glikogen. Sistem otot terdiri dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung. 6. Sistem saraf. Sistem ini memiliki peran atau fungsi untuk menerima dan merespon rangsangan. Sistem saraf terdiri dari dua macam, yakni sistem saraf pusat terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi yang terdiri dari 12 pasang saraf otak serta 31 pasang saraf punggung. Tujuh. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan. Sistem ini terdiri dari dua jenis, yakni sistem reproduksi pada jantan dan sistem reproduksi pada betina. Pada hewan jantan, sistem reproduksinya terdiri dari testis, vas deferens, ductus epididymis, kelenjar prostat, serta uretra. Sedangkan pada hewan betina, sistem reproduksinya terdiri dari indung telur, rahim, oviduk, dan vagina. 8. Sistem ekskresi. Sistem ini berperan untuk mengeluarkan sisa-sisa proses metabolisme tubuh hewan sehingga keseimbangan cairan tubuh dapat terjadi. Sistem ekskresi misalnya ginjal dan kantung urin. 9. Sistem hormon. Sistem hormon berperan untuk menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh hewan. Misalnya dinding usus halus dapat mengeluarkan hormon yang merangsang pengeluaran enzim. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya tentang sistem organ pada manusia dan sistem organ pada hewan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.